Ya, Bu Resna seorang guru kelas 6 mempunyai masalah tentang muridnya yang jarang masuk sekolah. Bu Resna ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut dialog di antara Pak Ujang sebagai coach dan Bu Resna sebagai coach. Ya, Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Bu Resna. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Ujang juga? Alhamdulillah Bu, saya sehat walafiat. Alhamdulillah kalau begitu. Pak Ujang, boleh saya minta waktunya? Kira-kira mengganggu tidak? Oh iya boleh boleh Bu. Enggak apa-apa Bu, santai saja Bu. Ada apa Bu? Begini Pak, saya itu ada sedikit masalah tentang murid saya di kelas. Oh begitu Bu. Memang kenapa Bu sama muridnya? Bisa Ibu ceritakan lebih jelas Bu masalahnya apa? Iya Pak, begini Pak Ujang, saya itu kan sekarang sedang bingung harus bagaimana lagi menghadapi murid saya yang jarang sekolah. Terlebih lagi, anak tersebut adalah termasuk murid yang kuranglah dalam belajarnya. Oh jadi ada murid Ibu yang jarang masuk sekolah dan malah kurang dalam belajarnya ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Iya Pak, jadi saya mengharapkan solusi atau masalah ini agar murid saya itu bisa rajin sekolahnya Pak. Baik, baik, baik. Menurut Ibu, kira-kira hal apa sih yang membuat murid Ibu itu jarang sekolah? Sebenarnya saya sudah selidiki Pak, memang anak Hmm. tersebut itu kurang perhatian dari keluarganya, terutama dari orang tuanya. Karena mamahnya kerja di luar negeri, begitupun bapaknya juga bekerja. Sehingga anak tersebut ternyata tinggal dengan neneknya, dan neneknya pun bekerja di sawah. Jadi memang anak tersebut betul-betul kurang perhatian dari keluarganya. Oh, jadi memang murid Ibu itu di rumahnya kurang perhatian ya, bahkan kurang Iya, kasih sayang orang tuanya ya Bu, karena iya semua betul. keluarganya pada sibuk bekerja ya, sehingga tidak ada yang mendorong anak tersebut untuk berangkat sekolah ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Rumahnya jauh tidak Bu dari sekolah? Lumayan jauh ya Pak ya, sekitar 500 meter. Dia berangkat naik kendaraan atau jalan kaki Bu? Sepertinya jalan kaki ya, Pak? Kalau di kelas nih, bagaimana Bu ketika dia sudah kembali ke sekolah? Ya, kalau dia sudah sekolah ya, Pak ya, di kelas saya lihat dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya juga Hmm. membantu dia jika kesulitan, sama seperti kepada murid-murid lainnya. Dan saya lihat juga pada saat jam istirahat, dia seperti biasa main dengan teman-temannya. Jadi seperti tidak ada masalah apa-apa. Tetapi mungkin dari saya juga sebagai gurunya, ketika dia sudah masuk sekolah, saya kurang memberikan apresiasi dan kurang diberi perhatian yang lebih oleh saya. Jadi saya juga bersikap seperti biasa saja. Hmm. Iya, 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 iya. Menurut Ibu Resna, nih apa yang harus dilakukan agar anak tersebut rajin sekolah? Ya itu ya, Pak, saya juga agak bingung juga, karena sebetulnya saya juga sudah pernah menelpon bapaknya, tetapi karena anak tersebut tidak tinggal bersama, jadi agak sulit ya, karena anaknya maunya tinggal dengan neneknya. Tapi waktu Hmm. itu pernah diusahakan diantar oleh bapaknya, cuma sekali. Berikutnya tidak diantar lagi. Kemudian, pernah saya juga berkunjung ke rumah saudaranya, karena pada waktu itu sedang ada di rumah saudaranya. Kemudian saya bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa kamu jarang sekolah?" Ya begitu, dia hanya diam saja, kemudian saya tanya lagi, dia hanya jawab, "Tidak apa-apa Bu," katanya. Kemudian saya berusaha berbicara dengan dia dari hati ke hati, memotivasi dia untuk mau sekolah lagi. Saya juga bilang, "Tidak apa-apa yang kemarin-kemarin kamu tidak sekolah, tapi mari mulai besok kita sekolah lagi, bertemu teman-teman di sekolah. Teman-teman juga semua kangen bermain sama kamu di sekolah." Nah, dari situ alhamdulillah besoknya datang, dan itu hanya berselang beberapa hari sekolah, nanti tiba-tiba hari ke berapa tidak sekolah lagi, begitu Pak.
Oh, jadi sebetulnya Ibu sudah pernah menelpon bapaknya ya, bahkan mendatangi ke rumahnya, kemudian berbicara dari hati ke hati ya, dan memberikan Betul, Pak. motivasi kepada anak tersebut untuk mau sekolah lagi ya, Bu, ya. Iya iya, betul, Iya, Pak. betul, Pak. Kemudian Bu, kalau dia sudah masuk sekolah nih, kira-kira apa yang membuat murid Ibu itu mau datang ke sekolah lagi? Jadi dalam hatinya itu ada keinginan, "Ah, besok mau sekolah lagi," gitu. Iya ya, Pak, ya. Iya ya, Pak. Menurut saya mungkin anak tersebut harus mendapatkan kesenangannya dulu Mendapatkan di sekolah ya, kesenangannya Pak, dulu di ya. sekolah ya, Kak, ya? Kemudian kayaknya itu anak ingin Ya itu anak diperhatikan ingin juga oleh diperhatikan gurunya, juga oleh saya. Karena kan di rumahnya dia kan kurang di rumahnya perhatian dia ya kurang dari orang perhatian, tuanya. Jadi banyak sekali lah kebutuhan dasar yang sepertinya dasar dia yang tidak dapatkan di rumah didapatkan di dan rumah, mungkin dia perlu mendapatkannya perlu di mendapat. sekolah. Wah, saya sependapat tuh sama Ibu. Jadi, Ibu harus mengetahui kesenangan anak tersebut apa gitu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang membuat murid tersebut bisa senang berada di sekolah? Menurut saya yang Menurut membuat saya murid tersebut merasa senang berada di sekolah itu, terutama di kelas ya, Pak, ya, tentu saja itu si anak itu ya harus anak itu diberikan ya harus diberikan apresiasi ya, apresiasi, berupa pujian, misalnya ketika dia mengerjakan tugas, kemudian diberikan perhatian lebih ketika dia masuk sekolah, khususnya kepada, murid pada, saya itu ya yang murid jarang saya. sekolah. Kemudian tidak, Kemudian diberikan banyak tugas mungkin, Pak, kan kalau anak-anak itu, kayaknya kayaknya tidak suka ya kalau dia terlalu suka ya, banyak tugas di kalau kelas banyak itu. musik Kemudian belajarnya asik, ya seru, dan seru dan menyenangkanlah, tidak menyenangkan. membosankan ya, Pak, ya. Oke, jadi Ibu rencana Bu Resna nih selanjutnya apa agar masalah ini dapat terselesaikan? Yang Yang pertama pertama, mungkin ya, karena di rumahnya tadi itu kan kurang diberikan perhatian oleh orang tuanya, maka saya sebagai guru di sekolah, sayalah mungkin ya yang harus memberikan perhatian lebih, kepada anak tersebut. Seperti melakukan pendekatan melakukan terlebih dahulu kepada anak tersebut ya, Pak, ya. Kemudian, menanyakan tentang hal-hal apa saja yang kamu senangi ketika berada di sekolah, belajar yang seperti apa yang kamu apa yang senangi, kamu senangi, pembelajaran apa yang kamu sukai, misalnya seperti itu. Sehingga ketika dia merasa ketika dia merasa nyaman dan, nyaman. mau terbuka dengan saya untuk bercerita apapun. Kemudian ketika sudah diceritahu, maka saya akan memperbaiki dan merencanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Begitu, Pak. Gitu, Pak. Bagus Bu, bagus sekali tuh rencana Ibu. Saya sangat mendukung sekali rencana Bu Resna. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu yaitu anak tersebut menjadi rajin sekolahnya ya Bu. Amin Lalu amin. apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, sesuai dengan rencana saya Dari itu, maka saya saya itu berkomitmen ya, Pak, untuk selalu memperhatikan murid-murid memastikan saya diri saya yang memang yang memiliki permasalahan, baik masalah di rumahnya, sehingga yang membawa sehingga yang dampak membuat negatif terhadap sekolahnya, maupun masalah-masalah dalam masalah-masalah kesulitan belajarnya. Kemudian selalu dan memberikan selalu memberikan apresiasi berupa apresiasi pujian dan yang terus memotivasi murid untuk tetap rajin sekolah. Saya juga akan membuat murid-murid saya merasa murid-murid saya senang dan merasa senang menciptakan dan kenyamanan ketika menciptakan melakukan ketika kegiatan melakukan pembelajaran, kegiatan sehingga siswa nyaman dan termotivasi untuk rajin untuk sekolahnya. rajin sekolahnya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan sesuai harapan Ibu ya, Bu. Iya, terima Iya, kasih ya, Pak, ya, terima Pak kasih Ujang ya, sudah mau Pak ya. meluangkan waktu untuk sharing dengan saya, membantu saya menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan ya, kita semua bisa Kita menjadi semua guru bisa yang menjadi dirindukan oleh semua murid oleh kita ya, semua Pak, murid ya. kita ya. Amin. Sama-sama, Bu. Nanti saya mau mendengar cerita Ibu lagi ya, bagaimana perkembangan murid Ibu itu selanjutnya. Iya iya, siap siap, Pak Ujang. Sampai jumpa ya, Pak Jumpa Ujang. ya, Pak Ujang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya meminta waktunya, Bu, saya mau bercerita tentang keadaan murid saya yang satu ini Alif namanya. Boleh boleh, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang Ceritakan Alif? tentang Alif. Begini, Bu, Alif itu murid yang satu ini sangat terbelakang, baik dalam intelektualnya, mentalnya, bahkan motivasi belajarnya.
Karena dari awal masuk sekolah, dari bulan Juli sampai sekarang, dari awal masuk saya cek semua murid kemampuannya dari mulai membaca, berhitung, dan menulis. Namun ada salah seorang murid yang amat terbelakang sampai sekarang ini sangat lambat perkembangannya. Bahkan akhir-akhir ini semakin kurang motivasi belajarnya. Sudah berbagai cara saya tempuh, tetapi perkembangannya bukan semakin membaik, Mmm. tetapi malah jalan di tempat. Oh, begitu, Pak, ya. Jadi ada murid yang sangat terbelakang baik dalam intelektualnya, mentalnya, bahkan motivasi belajarnya. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan anak tersebut bisa seperti itu, Pak? Kalau dalam hambatannya, saya juga belum mengetahui, Bu, lebih jelasnya ya. Apa itu kelainan genetik atau penyakit lainnya. Tetapi alhamdulillah, Bu, saya telah melaporkan dan mengajak kepada orang tuanya untuk bersama-sama menuntun dan membimbing Alif ya untuk belajar gitu kan. Informasi yang saya dapatkan dari orang tuanya, Alif memang secara psikologis dan mental tidak seperti anak-anak pada umumnya gitu. Saya mencoba meminta orang tuanya dengan telaten untuk menuntun Alif di rumah dalam belajar ya. Karena saya sampaikan waktu belajar di sekolah sangat terbatas. Oh, jadi Bapak juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya ya? Nah, setelah koordinasi dan melaporkan keadaan Alif seperti itu, dan respon orang tuanya pun bersedia bekerja sama dalam menuntun Alif, apa yang Bapak ketahui mengenai perkembangan Alif selanjutnya? Ya, saya merasa lebih bekerja keras, Bu, ya, dalam menuntun Alif di kelas. Ya, saya menyempatkan waktu khusus untuk Alif, terutama dalam membaca. Hingga saat ini perkembangan Alif belum stabil ya. Kadang Alif itu nyambung dan ada perkembangannya. Kadang Alif itu sama sekali tidak ada perkembangannya gitu. Kalau boleh tahu perkembangan Alif yang seperti apa sih yang Bapak inginkan? Ya, saya menginginkan Alif dapat membaca dengan lancar dan ada semangat ya motivasi belajarnya. Jangan sampai harus didorong-dorong gitu oleh guru, tapi Alifnya sendiri tidak ingin maju gitu. Mmm. Iya, begitu ya, Pak, ya. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira apa yang harus dilakukan nih sama Pak Ujang nih, agar, Alif itu mempunyai motivasi dalam belajarnya? Menurut saya, Bu, melakukan pendekatan ya terlebih dahulu kepada Alif sendiri. Apa yang menjadi keinginan ataupun hal-hal yang disukainya. Sehingga ketika kita sudah tahu apa yang menjadi kesukaannya, kita mengetahui minatnya dan bakatnya, maka kita bisa menyesuaikan pembelajaran di kelas berdasarkan minat dan bakatnya itu. Kemudian menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan bagi Alif, artinya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan lah begitu. Wah, bagus Pak, bagus sekali. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Nah, kemudian, ketika Bapak mengetahui informasi tentang Alif dari orang tuanya, bahkan orang tuanya pun menyadari Alif tidak sama dengan perkembangan anak-anak pada umumnya, apa yang Bapak lakukan? Saya menyadari bahwa Alif itu anak yang memiliki keunikan tersendiri ya. Saya sebagai guru tidak perlu memaksakan materi tuntutan kurikulum yang harus dituntaskan anak. Saya mulai memahami bahwa tugas saya menuntun dan memotivasi agar Alif penuh motivasi dalam belajarnya, mau hadir ke sekolah, mau bergaul dengan teman-temannya. Saya sudah bangga ya, karena itulah keadaan Alif yang sesungguhnya. Saya memposisikan Alif sebagai anak yang berkebutuhan khusus, Bu. Iya iya, saya setuju dengan Bapak. Jadi kita tidak perlu ya memaksakan sebagaimana tuntutan kurikulum, karena kan Alif termasuk anak berkebutuhan khusus dengan memiliki keunikan sendiri. Jadi kita hanya perlu membentuk pribadi Alif yang percaya diri, mau bergaul, hadir ke sekolah pun itu sudah ada perkembangan dalam psikologis anak ya, Pak, ya. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan tetap memberi tuntunan ya kepada Alif agar dapat membaca sebagaimana tingkat perkembangan Alifnya.
Saya akan memunculkan semangat ya, penuh motivasi dalam belajarnya, percaya diri di hadapan teman-temannya, selalu hadir ke sekolah dan mau bergaul ya dengan teman-teman sekelasnya. Keadaan Alif sendiri menjadi catatan khusus ya, yang saya akan laporkan ke kepala sekolah dan guru-guru lain agar mengetahuinya. Iya. Apa memang yang akan Bapak Akan sampaikan? Baik sampaikan itu kepada orang tuanya, kepala sekolah, ataupun rekan-rekan guru lainnya? lainnya. Saya akan melaporkan kepada orang tuanya bahwa Alif termasuk anak yang membutuhkan perhatian khusus ya. Dan mengajak kepada orang tuanya untuk menuntun dan mendorong Alif agar menjadi murid yang tumbuh ya dan muncul dalam motivasi belajarnya, percaya diri, ya, mau bergaul dengan teman-temannya, selalu mau hadir masuk sekolah. Untuk teknis membaca, kita cara belajar Alif saja ya, secara pelan-pelan gitu. Kemudian kepada kepala sekolah, saya akan melaporkan bahwa Alif termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus ya. Dan kita untuk selalu menuntun Alif agar penuh motivasi dan mau belajar. Dan agar Alif mau bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Juga kepada rekan-rekan guru ya, keadaan Alif agar diketahui bahwa Alif adalah murid yang memiliki kebutuhan dan perhatian khusus. Ya, bagus Ya, Pak, bagus bagus sekali Pak, bagus rencana sekali Bapak. rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Ujang. Amin, amin Bu, semoga berhasil. Ya nih, tadi kan Bapak udah merencanakan. Kemudian apa nih yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Rencana Bapak ini. Saya berkomitmen untuk selalu menuntun ya, membimbing kepada seluruh murid ya tanpa terkecuali tidak melupakan Alif yang memiliki perhatian dan kebutuhan khusus. Dari gurunya ya, saya akan selalu menuntun ya, membimbing dan selalu memberikan motivasi dalam belajarnya. Ya. Wah, bagus Wah, sekali Bapak, luar biasa. Saya sangat mendukung sekali ya rencana Bapak ini. Mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya dan sesuai harapan. ya, ya. Terima kasih Bu Res atas waktunya untuk sharing ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya robbal alamin. Amin amin. Terima Sama-sama kasih Pak Bu ya. Ujang.